Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dimanapun atau apapun keadaan kalian saat ini, maupun baik ataupun buruk, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Selalu ingat hal itu. Dan pada saat ini kita akan kembali mendengarkan isi daripada firman Tuhan dengan judul perumpamaan tentang domba yang hilang. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, pada saat ini kami kembali datang kepada Tuhan dengan penuh pengucapan syukur kami di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih di dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati, agar setiap kami yang mendengar bukan hanya menjadi seorang pendengar, tetapi menjadi seorang pelaku firman-Mu. Karena kami tahu hidup tanpa firman-Mu, hidup kami akan sia-sia. Dan hidup tanpa firman-Mu, hidup kami akan binasa. Kuasailah hati dan pemikiran kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bersama-sama kita melihat pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkannya 99 ekor di gunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak tersesat atau sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perumpamaan ini kembali mengingatkan kita begitu besarnya kasih Allah yang tak terbatas itu di dalam setiap hidup kita. Dan di sini kita kembali melihat apa yang sedang terjadi di dalam diri kita saat ini, dalam masa-masa sekarang, teknologi yang sudah begitu berkembang. Tentu begitu banyak hal yang sudah terjadi di dalam hidup kita, di dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, dan masih banyak hal lainnya lagi. Ingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, domba itu, dan kita memiliki Bapa atau Sang Gembala yang agung, yaitu Yesus Tuhan kita. Seperti apapun hidup kita dalam dunia ini, kalau kita sudah mempunyai Sang Gembala yang agung, yaitu Yesus Tuhan kita, maka janganlah takut untuk kembali datang kepada Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pertanyaannya bagi kita, apakah kita termasuk domba yang hilang atau sesat itu? Atau kita termasuk domba yang 99 ekor itu? Melalui teks ini ada 2 poin yang membawa kita menjadi domba atau seorang yang memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan dan ada dalam pimpinan Tuhan. Menjadi seorang yang memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan dan ada dalam pimpinan Tuhan. Setiap domba memiliki kehidupan yang berbeda daripada yang lain, memiliki karakter hidup yang berbeda. Tetapi di sini kita mau belajar
Yang pertama yaitu, kalau saudara-saudara saat ini merasa bahwa ada dalam keadaan yang mungkin jauh dari Tuhan, tersesat, atau sudah hilang dari Tuhan, ingat saudara-saudara, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita memiliki Sang Gembala yang agung, yang penuh kasih, yang kasihnya tidak terbatas itu. Maka dari itu, ketika kita sudah menjadi seorang anak Tuhan, menjadi anak-anak yang terus ada dalam kendali Tuhan, kita sudah menjadi milik Tuhan, maka mari kembali kita melihat seperti apa hubungan pribadi kita dengan Tuhan saat ini. Seperti apa kehidupan pribadi kita di hadapan saat ini, di hadapan Tuhan saat ini. Apakah kita ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ataupun kita ada dalam keadaan yang baik-baik saja? Artinya, apakah kita sekarang ini memposisikan diri sebagai domba yang hilang atau yang tersesat itu, ataukah kita ada di posisi domba yang 99 ekor? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat bahwa di dalam ayat yang ke-14, di mana dikatakan di sana, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Bapa di sorga tidak rela anak-anaknya hilang atau tersesat. Begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Sekarang ini, apapun kondisi keadaan kita sekarang ini, mari kita kembali datang kepada Tuhan dan menjadi seorang anak Tuhan yang taat, yang takut akan Tuhan, dan selalu ada dalam pimpinan Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, seberapa kuatkah iman kita dipimpin oleh Tuhan? Seberapa pentingnya Tuhan ada dalam hidup kita? Makanya saya katakan tadi, melalui pembacaan ini kita dibawa untuk menjadi seorang atau domba yang memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan dan ada dalam pimpinan Tuhan. Ketika saudara memiliki pemikiran yang seberapa pentingnya dalam hidup saya, seberapa berharganya Tuhan di dalam hidup saya, maka sekarang ini saya mengatakan bahwa ingat, kasih Allah tidak terbatas di dalam hidup kita. Kalau saudara-saudara merasa sekarang ini ada dalam kendali Tuhan, ada dalam pimpinan Tuhan, mari pertahankan itu. Mari jalani itu. Pertahankan keselamatan yang Tuhan berikan itu. Dan mari terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Mari terus kita datang kepada Tuhan, sebab pada akhirnya nanti kita pun akan memperoleh yang namanya kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Karena di dalam Tuhan kita semua sama, tidak ada yang berbeda. Maka dari itu, sekarang ini, saat ini, apapun kondisi kita, ingat
bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan, kita sangat dicintai oleh Tuhan. Diproses oleh Tuhan, maka semua jawaban yang ada saat ini dalam kehidupan kita, semuanya ada bersama-sama dengan Tuhan. Perumpamaan ini kembali mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang yang memiliki kehidupan yang kekal, itu yang menerima dari Sang Bapa, dari Sang Gembala yang agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan yang singkat ini kembali membawa hidup kita sepenuhnya, seutuhnya ada dalam pimpinan Tuhan, ada dalam kendali Tuhan, ada dalam kehidupan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.